Baik, selamat berjumpa kembali, rekan belajar yang saya banggakan. Kali ini kita akan meneruskan materi kita tentang administrasi pertanahan. Nah, sekarang ini tema kita adalah tanah dalam perspektif hukum, sosial, ekonomi, dan pembangunan. Materi ini perlu disampaikan tidak lain tujuannya adalah agar mahasiswa memahami bahwa tanah itu ditinjau dari berbagai perspektif itu bisa dilakukan. Apakah dari perspektif hukum, sosial, ekonomi, bahkan perspektif pembangunan. Selain itu, mahasiswa juga akan bisa menjelaskan peran strategis tanah dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dan tidak lupa bahwa materi ini diberikan tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa menganalisis keterkaitan antara pengelolaan tanah dan pembangunan nasional. Nah, di dalam materi kita poin-poinnya meliputi pengertian tanah dalam hukum agraria, kemudian dasar hukum pertanahan di Indonesia, lalu jenis-jenis hak atas tanah, dan prinsip penguasaan serta pemanfaatan tanah. Dalam perspektif hukum, tanah itu dipandang sebagai objek yang memiliki status legal dan diatur secara formal oleh negara. Nah, di Indonesia, pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering kita kenal dengan UU PA nomor 5 tahun 1960. Produk hukum tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam sistem pertanahan nasional. Tanah tidak hanya dilihat sebagai benda fisik semata, tetapi juga sebagai hak yang melekat di atasnya. Negara memiliki hak menguasai atas tanah, yang kemudian memberikan berbagai bentuk hak kepada individu maupun kepada badan hukum. Misalnya adalah hak milik, kemudian hak guna usaha, atau Anda sering mendengar istilah HGU ya, lalu HGB, hak guna bangunan, juga hak pakai. Nah, prinsip utama dalam hukum pertanahan itu ialah adanya kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan dalam penguasaan tanah. Lalu, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, dengan demikian, maka dalam perspektif hukum atau dilihat dari aspek hukum, tanah itu akan menjadi fondasi penting. Jadi hukum itu akan menjadi fondasi penting dalam administrasi pertanahan. Karena ini menjamin tertib administrasi dan pada gilirannya akan mencegah terjadinya konflik. Lalu bagaimana dengan tanah dalam perspektif sosial? Tanah dalam perspektif sosial itu kita bahas dengan poin-poin misalnya adalah tanah sebagai ruang hidup masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai sosial dan budaya tanah. Yang ketiga, tanah dan identitas komunitas. Dan yang terakhir, konflik sosial terkait soal pertanahan.
rekan belajar yang saya banggakan bahwa secara sosial, tanah itu memiliki makna yang lebih luas dibanding sekedar aset ekonomi semata. Tanah merupakan tempat di mana kita hidup. Tanah juga merupakan sumber identitas kita dari mana, berdomisili di mana, asal-usulnya di mana. Nah, tanah juga adalah simbol keberlanjutan generasi bagi masyarakat, terutama masyarakat adat atau bahkan di era modern itu terjadi di masyarakat pedesaan, masih ada. Nah, dalam banyak komunitas di Indonesia dikenal istilah atau konsep tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena memiliki nilai historis dan spiritual. Namun, tekanan pembangunan, kemudian urbanisasi, lalu investasi, itu akan sering memicu konflik dalam soal pertanahan. Misalnya, sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan, lalu konflik antar warga, juga dalam soal-soal kasus penggusuran. Nah, oleh karena itu, pendekatan sosial dalam administrasi pertanahan sangat penting untuk menjaga keadilan dan harmoni masyarakat. Nah, lalu kemudian kita membahas mengenai bagaimana tanah dalam perspektif ekonomi. Tanah dalam perspektif ekonomi itu poin-poinnya meliputi antara lain satu, tanah sebagai faktor produksi. Di luar modal, mesin, lalu sumber daya manusia, dan lain-lain. Maka tanah juga sebagai faktor produksi. Poin yang kedua, nilai ekonomi tanah. Yang ketiga, peran tanah dalam investasi. Dan yang terakhir, keempat, spekulasi dan ketimpangan dalam soal penguasaan tanah. Nah, rekan belajar yang saya banggakan bahwa dalam perspektif ekonomi, tanah itu merupakan salah satu faktor produksi utama ya. Selain tadi yang saya sebut, tenaga kerja, modal, mesin pabrik itu tanah adalah faktor produksi utama. Tanah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena keterbatasannya dan permintaan yang terus meningkat. Jadi, ruang yang tersedia makin menyempit karena peruntukannya untuk berbagai macam hal, sementara permintaan terhadap tanah itu dari waktu ke waktu terus meningkat, sehingga ini menciptakan nilai ekonomi yang terus-menerus semakin tinggi. Nah, tanah berperan dalam berbagai sektor, antara lain dalam produksi pangan misalnya. Berarti ini adalah pertanian. Lalu dalam kawasan industri, di mana tanah diperlukan oleh industri. Tanah dalam urusan-urusan komersial, terutama untuk perumahan. Berarti bicara properti. Nah, nilai tanah ini akan dipengaruhi oleh misalnya tempat atau lokasinya di mana tanah itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, aksesibilitas atau untuk mengakses wilayah tanah tersebut itu mudah apa sulit, itu berpengaruh pada nilai tanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, infrastruktur. Apakah di dekat tanah atau di dalam wilayah di mana tanah itu berada sudah dibangun berbagai infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, atau sarana prasarana yang lain. Lalu yang keempat, peruntukan tata ruang. Nah, itu juga akan berpengaruh pada nilai tanah.
Namun, terdapat permasalahan. Misalnya adalah para spekulan. Jadi, karena nilai tanah yang tinggi tadi itu akan melahirkan problem-problem. Misalnya adalah spekulasi tanah, nomor satu. Yang kedua, terjadinya ketimpangan kepemilikan. Ada seseorang yang sangat banyak memiliki tanah, tapi sementara orang yang lain justru tidak memiliki tanah. Terus yang ketiga, kenaikan harga yang tidak terkendali. Nah, hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan ekonomi dan kesulitan akses masyarakat terhadap tanah. Lalu kita bicara yang terakhir, tanah dalam perspektif pembangunan nasional. Nah, tanah dalam perspektif pembangunan nasional ini poin-poinnya antara lain kita bagi menjadi 4. Nomor satu, tanah sebagai modal pembangunan. Yang kedua, tanah dalam infrastruktur dan investasi. Yang ketiga, kebijakan pertanahan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan pengadaan tanah. Rekan belajar yang saya banggakan, dalam konteks pembangunan nasional, tanah merupakan sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan. Semua proyek pembangunan, apakah itu jalan, pelabuhan, bandara, atau bahkan properti, perumahan-perumahan itu semuanya saja tentu memerlukan tanah. Nah, pemerintah memiliki peran yang amat penting dalam penyediaan dan pengadaan tanah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah juga berperan di dalam penataan ruang wilayah. Biasanya ada RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah. Lalu yang ketiga, pemerintah juga berperan dalam pengendalian penggunaan tanah. Nah, salah satu regulasi penting dalam kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan mempercepat pembangunan dalam dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, tantangan yang sering kali muncul itu biasanya adalah seperti yang tadi kita bahas, konflik. Jadi ada konflik dalam soal pembebasan lahan. Yang kedua, tidak sesuainya tata ruang. Dan yang ketiga, lambatnya proses administrasi yang berbelit-belit dan menunggu yang biasanya kita tidak sabar lama menunggu karena prosesnya itu. Nah, oleh karena itu, rekan belajar, administrasi pertanahan harus mampu menjembatani kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Tanah bukan sekedar benda fisik, tetapi memiliki dimensi perspektif hukum, perspektif sosial, perspektif ekonomi, dan perspektif pembangunan yang dimana kesemuanya ini saling berkaitan. Nah, oleh karena itu, pengelolaan tanah tidak dapat dilakukan secara parsial, harus komprehensif, holistik, menyeluruh. Administrasi pertanahan harus mampu mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut. Agar apa? Supaya tercipta satu, kepastian hukum, dua, keadilan sosial, tiga, efisiensi ekonomi, dan terakhir, keempat, keberlanjutan pembangunan. Nah, dengan pendekatan yang komprehensif semacam itu, maka tanah akan dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Nah, dengan berakhirnya pembahasan kita pada kali ini, maka akan kita akhiri dan kita lanjutkan pada tema-tema yang lebih menarik di waktu mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.